Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih, selamat menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu kembali dengan siswa program kajian strategi global Universitas Indonesia. Ini adalah kuliah, sebenarnya ini kuliah di luar kuliah yang disusun dalam silabus, karena ini hanya kuliah tambahan, tapi walaupun kuliah tambahan bukan berarti bahwa itu tidak begitu penting. Dan ini sebenarnya kita membicarakan tentang, pertama sekali membicarakan tentang pemikir postmodern teori. Kalau sebelumnya kita sudah menjelaskan dalam perkuliahan resmi tentang pemikiran atau tentang teori postmodern itu, kita sudah jelaskan itu tentang teori, metode, tapi belum menjelaskan seorang pun dari pemikir-pemikir yang termasuk dalam pemikir utama postmodern itu. Teman-teman sekalian, pada pagi ini kita mencoba untuk menjelaskan salah seorang pemikir yang sangat berpengaruh. Dan dia adalah Pierre Félix Bourdieu. Dan dia sangat terkenal sebenarnya di dunia karena pengaruh tentang teorinya ini sangat-sangat berpengaruh untuk permasalahan sosial politik. Teman-teman sekalian, Pierre Félix Bourdieu lahir di Dequin, Prancis, tapi dia sempat tinggal lama di Aljazair. Dia lahir pada tahun 1930 dan meninggal tahun 2002. Teman-teman sekalian, dia sebenarnya berasal dari keluarga sederhana. Dan awalnya dia begitu memasuki universitas terkenal di kota Paris, dia memang sedikit agak sebenarnya merasa ada hal yang sulit untuk dia sesuaikan dirinya dengan lingkungan. Dan ini nanti menjadi salah satu permasalahan yang penting sebenarnya dalam pembahasan yang kita akan jelaskan. Karena dia membicarakan tentang habitus, dia membicarakan tentang arena, dia membicarakan tentang kapital, ya, dan kapital itu nanti ada yang disebut sebenarnya dengan kapital ekonomi, kapital sosial, kapital budaya, kapital simbolik, dan kekerasan kekerasan simbolik. Teman-teman sekalian, tadi kita sudah mengatakan bahwa kita mencoba untuk memikirkan atau menjelaskan tentang pemikiran dari Pierre Bourdieu, dan pemikiran Pierre Bourdieu ini dia sangat mempengaruhi sebenarnya teori-teori yang berkaitan dengan teori sosial, dan dia termasuk salah seorang pemikir terkemuka yang membicarakan tentang permasalahan-permasalahan yang bisa kita gunakan teorinya itu sebagai juga aplikasi. Oleh karena itu, di dalam perkuliahan ini kita menjelaskan pemikiran ya dari Pierre Bourdieu itu bukan hanya secara teoritis, tapi juga nanti bisa kita lakukan dengan penjelasan ringkas tentang aplikasi dari teori itu. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan ya belajar, awalnya sebenarnya belajar filsafat di École Normale Supérieure, dan kemudian dia beralih sebenarnya mempelajari sosiologi, dan dia mendapat doktor sosiologi. Dia dikenal sebagai sosiologi Prancis karena kontribusinya yang sangat signifikan dalam sosiologi budaya, pendidikan, dan teori-teori sosial. Teman-teman sekalian, dia akan mengemukakan sebenarnya banyak sekali karya-karyanya. Saya hanya kemukakan sebagian di sini. Yang pertama misalnya, ya, karya utamanya adalah Distinction, a Social Critique of the Judgment of S, yang terbit tahun 1999, di mana ia membahas bagaimana selera budaya dan preferensi estetik mencerminkan posisi sosial. Dan selain itu juga ia misalnya menulis tentang The Logic of Practice, ini terbit pada tahun 1990. Kemudian dia di dalam buku-buku ini sebenarnya saya hanya mengukakan dua utama yang membicarakan tentang permasalahan ya teori yang kita bicarakan hari ini. Jadi konsep kunci dalam pemikiran Bourdieu itu mencakup tentang arena, kemudian tentang habitus, kemudian modal sosial, kemudian juga kapital. Ya, jadi tadi misalnya kita katakan kapital ekonomi, kemudian kapital sosial, kemudian kapital budaya, dan field atau lapangan. Teman-teman sekalian,
Jadi saya mencoba untuk menjelaskan pertama itu sebenarnya konsep yang disebut sebenarnya lapangan, ya. Jadi arena. Yang dimaksud dengan arena atau lapangan itu adalah setiap kita itu sebenarnya lahir pada lingkungan sosial budaya tertentu. Jadi lingkungan sosial budaya itu sebenarnya yang disebut sebagai arena, dia disebut itu sebagai lapangan, dan lapangan itulah sebenarnya atau lingkungan sosial budaya tempat kita lahir dan dibesarkan itu dia sebut sebagai arena, dia sebut juga sebagai lapangan. Artinya lapangan kita hidup itu sehari-hari itu adalah lapangan yang membentuk, ya, prinsip, sikap, dan bahasa kita. Jadi yang kita katakan sebenarnya sekarang, kalau misalnya Anda mungkin bisa mengenal seseorang begitu mendengar bicara, ya, begitu misalnya mendengar tentang aksennya dalam perbicaraan dan caranya berbicara, biasanya kita bisa langsung ya menebak yang bersangkutan itu lahir dan besar di mana. Tempat lahir dan besar di mana itulah yang sekarang yang disebut sebagai arena. Teman-teman sekalian, jadi arena itu adalah arena yang bisa sebenarnya sangat sederhana. Lapangan yang hampir misalnya cakupannya sangat kecil sekali, misalnya di desa-desa. Tapi ada juga misalnya seseorang yang lahir ya di lapangan arena yang sangat penting, misalnya apalagi orang itu kalau misalnya di Jakarta dan dia lahir di pusat kota Jakarta dan setiap hari sebenarnya dia sudah ya terbentuk oleh habitus yang dibentuk dalam lingkungan sosial budaya tempat dia hidup itu. Jadi mulai dari lahir. Kalau misalnya dia lahir di kota besar seperti Jakarta dan pusat kota Jakarta dan kemudian tinggal di daerah itu dan kemudian dari lingkungan atau keluarga yang kaya, pasti semua itu sebenarnya membentuk lingkungan itulah yang membentuk apa yang kita sebut tadi dengan habitus. Teman-teman sekalian, jadi habitus itu sangat berpengaruh sebenarnya bagaimana lingkungan sosial budaya membentuk seseorang, membentuk cara berbicaranya, membentuk misalnya sikapnya, membentuk misalnya bagaimana pandangan hidupnya dan seterusnya. Dan itu yang kita sebut tadi sebagai arena yang membentuk habitus. Teman-teman sekalian, jadi konsep habitus itu sebenarnya konsep yang sangat penting. Kalau seseorang misalnya ya lahir di Jakarta, kemudian juga misalnya kuliah, katakanlah misalnya Universitas Indonesia atau dari universitas terkemuka di dunia, itu akan lebih memberikan sikap yang lebih bagus, habitus yang lebih bagus, dan kemudian nanti itu berkaitan juga dengan apa yang kita sebut dengan kapital. Jadi seseorang dari lingkungan arena yang sangat ya elit, dan kemudian juga ya dari keluarga yang ekonominya adalah ekonomi atau kapital ekonomiknya adalah kapital tinggi, ya misalnya memiliki kekayaan, kemudian misalnya perusahaan bisnis, dan berbagai macam hal yang berkaitan misalnya dengan kapital ekonomi itu. Kalau seseorang sudah memiliki habitus, dibesarkan dalam arena yang baik, kemudian memiliki kapital ekonomi yang tinggi, maka kemungkinan dan hampir bisa dipastikan bahwa dia sebenarnya memiliki modal yang bisa nanti diperkuat oleh misalnya kapital yang lain. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita misalnya membicarakan tentang apa yang disebut misalnya dengan konsep arena itu, dan kemudian bagaimana misalnya arena membentuk habitus, kemudian bagaimana misalnya relasi antara yang terjadi pada struktur relasionalnya itu akan membentuk ya apa yang kita sebut tadi dengan habitus. Teman-teman sekalian, jadi lapangan atau habitus ya bisa dikatakan tadi secara lebih lengkap itu terdiri dari ya individu atau kelompok kita bergaul. Individu di mana misalnya kita setiap hari berkaitan secara hierarkis bergantung dengan kekuatan yang ada, dengan modal-modal yang dimiliki oleh orang di sekitar kita, itu termasuk membentuk kita. Teman-teman sekalian, jadi arena ya adalah perjuangan di mana aktor atau seseorang berkompetisi untuk mendapatkan dominasi atau pengakuan. Teman-teman sekalian,
kalau tadi kita katakan seseorang yang memiliki ya atau dibesarkan pada arena yang bagus, maka sebenarnya apalagi nanti kalau kita sudah jelaskan misalnya masuk pada permasalahan kapital yang lain, maka dari awal sebenarnya seseorang itu sudah memiliki satu modal yang sangat kuat untuk bisa menempatkannya pada sosial budaya yang tinggi. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa ya setiap orang itu sebenarnya melakukan seperti upaya yang bisa disebut sebagai bersaing untuk meningkatkan posisi masing-masing melalui penggunaan modal yang dimiliki. Jadi tadi yang pertama kita katakan ada modal yang sifatnya modal ekonomi, kemudian modal-modal yang spesifik ini ya yang berada misalnya pada lingkungan tertentu, karena lingkungan ini sebenarnya menggambarkan berbagai macam lingkungan sosial budaya yang berbeda satu sama lain, dan setiap budaya yang berbeda satu sama lain itu sebenarnya memiliki aturan kebiasaan tertentu. Jadi modal-modal ini yang kita katakan nanti itu sangat-sangat tergantung pada ya lingkungan atau modal spesifik yang dimiliki oleh seseorang. Pada contohnya misalnya teman-teman, di medan pendidikan ya itu akan terasa sekali. Makanya begini, kalau katakanlah misalnya di Indonesia ini ya ada lapangan atau arena pendidikan, dan arena pendidikan itu juga misalnya diposisikan masyarakat, ada yang tinggi ya, kemudian menengah dan katakanlah misalnya yang rendah, maka itu ya atau mahasiswa yang masuk ke situ pun mereka merasa sebenarnya sudah memiliki modal yang bisa mereka mendukung mereka untuk bisa masuk lolos di perguruan tinggi itu, dan itu merupakan satu yang berkaitan misalnya dengan modal budaya seperti ya pengetahuan akademis yang dimiliki, kemudian juga kualifikasi yang lebih dihargai ketika misalnya dia selesai, kemudian sementara itu juga misalnya memiliki ya kemampuan atau modal ekonomi yang bagus ya keluarganya terutama sekali, dan kemudian juga ya hal-hal yang membuat dia tadi misalnya ya modal yang dimiliki itu memberikan ya kesempatan baginya untuk mendapatkan posisi atau perjuangan untuk menang di dalam lingkungan itu. Jadi yang pertama tadi kita katakan misalnya tentang ya lapangan, contohnya itu adalah lapangan pendidikan atau dunia pendidikan, kapital yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Yang berikutnya juga misalnya ada yang kita sebut dengan ya sikap dari setiap lapangan itu yang memiliki otonomi relatif. Jadi maksud otonomi relatif itu adalah meskipun setiap lapangan berbeda satu sama lain, mereka tidak sepenuhnya sebenarnya terisolasi. Terkadang kekuatan dari satu arena dapat mempengaruhi lapangan yang lain. Tetapi juga misalnya setiap lapangan itu tetap memiliki aturan logika yang berlaku secara internal dan relatif otonom. Katakanlah misalnya, jadi seseorang itu sebenarnya harus katakanlah walaupun dia misalnya mempunyai kapital yang bagus, ekonomi yang bagus tadi, tapi kan kalau misalnya di Jakarta itu ada banyak sekali ada banyak sekali ruang-ruang atau arena atau lapangan yang misalnya bisa dia beralih dari satu lapangan ke lapangan lain. Misalnya dari pendidikan tinggi, kemudian nanti dia masuk pada misalnya lingkungan sosial budaya yang lain, dia misalnya masuk pada misalnya arena olahraga dan seterusnya, dan itu sebenarnya memerlukan seseorang itu semestinya memiliki berbagai macam kemampuan atau kapital. Teman-teman sekalian, jadi kita katakan tadi bahwa ya ada yang kita sebut sebenarnya otonomi relatif. Ada aturan yang berlaku pada setiap arena. Oleh karena itu, orang yang misalnya memiliki kemampuan yang tinggi, dia bisa misalnya atau modal yang tinggi, dia bisa sepertinya masuk ke berbagai macam arena, dan dia memahami aturan permainan yang berlaku pada arena itu, dan itu juga misalnya dia dihargai oleh lingkungan, karena memang dia memiliki berbagai macam kapital yang mendukung dia untuk diterima baik pada setiap arena. Dengan konsep ini sebenarnya Pierre Bourdieu menunjukkan
bahwa masyarakat bukanlah satu kesatuan yang homogen. Jadi dia mengatakan bahwa ya masyarakat itu terdiri dari berbagai macam ruang sosial dan dengan demikian membentuk kompetisi dan kekuasaan yang berbeda-beda. Mengapa berbeda-beda? Tadi karena kita katakan kan ada aturan permainan, ada misalnya relatif otonom yang berlaku pada setiap arena itu, dan seseorang yang misalnya mencoba untuk memasuki satu arena, maka dia harus bisa menyesuaikan diri dengan arena yang dia masuki. Jadi Bourdieu menjelaskan konsep arena ini, dan kemudian di samping itu dia menjelaskan tentang apa yang kita sebut sebenarnya tadi, singgung sedikit tentang kapital ekonomi, kemudian kapital sosial, kapital budaya, kapital simbolik, dan kekerasan simbolik. Teman-teman sekalian, kita sekarang mencoba untuk menjelaskan sebenarnya apa yang kita maksud atau apa yang dimaksud oleh Pierre Bourdieu itu dengan kapital ekonomi. Teman-teman sekalian, jadi yang dimaksud dengan kapital ekonomi adalah seseorang yang memiliki atau keluarga yang memiliki dan anaknya misalnya ya sekarang yang dicoba untuk dijadikan sebagai salah seorang yang terkenal ya. Kapital ekonomi ini akan sangat berpengaruh sebenarnya untuk pembentukan kapital-kapital yang lain. Dalam kapital yang kita sebut tadi misalnya dengan kapital ekonomi, itu adalah sebenarnya berbagai macam hal yang berkaitan dengan kapital atau pemilikan. Jadi misalnya ya memiliki kekayaan, misalnya memiliki pabrik atau usaha, memiliki misalnya bank dan seterusnya, itu adalah berbagai macam bentuk yang kita sebut sebagai kapital, dan kapital ini sangat mempengaruhi nanti untuk pembentukan kapital-kapital lain secara baik. Teman-teman sekalian, jadi kalau kita katakan di sini misalnya tentang kapital ekonomi, maka kapital ekonomi ini termasuk sebenarnya salah satu kapital utama dibandingkan dengan kapital yang lain. Karena dia bisa mempengaruhi ya kapital yang lain itu, dan kemudian kita katakan di sini bahwa pada kehidupan seperti ini misalnya, ada Pierre Bourdieu, dia menguraikan secara rinci tentang konsep kapital tersebut. Tadi kita katakan misalnya kapital ekonomi, dan kemudian setelah itu misalnya kita membicarakan ya kapital yang berikutnya yang disebut sebagai kapital sosial. Teman-teman sekalian, kalau kapital sosial sebenarnya itu adalah ya kapital atau modal yang berkaitan dengan misalnya lingkungan sosial tertentu. Teman-teman sekalian, jadi kalau kita katakan tadi bahwa ada arena ya, dan sekarang misalnya ada arena yang memerlukan kemampuan atau kapital yang kita sebut sebagai kapital yang berkaitan dengan hubungan sosial. Teman-teman sekalian, jadi kapital sosial itu adalah kapital yang berkaitan dengan bagaimana misalnya lingkungan sosial budaya orang ya, dan bagaimana lingkungan sosial budaya itu sebenarnya membentuk habitus juga. Teman-teman sekalian, tadi kita katakan bahwa setiap arena itu memiliki aturan tersendiri. Jadi pengertian yang kita sebut tadi dengan kapital tersebut, ya yang pertama sudah kita jelaskan tentang kapital ekonomi. Dan kapital ekonomi tadi kita katakan dia terdiri dari sumber daya, dan juga pengaruh sosial dan posisi, ya. Karena dampak dari kapital ekonomi yang dia miliki, tetapi juga itu bisa menjadi satu bentuk konversi dari satu kapital ke bentuk kapital lainnya. Dalam pengertian ini misalnya Bourdieu mengatakan bahwa ya dengan menekankan kapital ekonomi dapat dikonversi ke bentuk-bentuk kapital lain, ingat, seperti kapital budaya. Tadi saya katakan bahwa kapital ekonomi itu paling berperan dalam mempengaruhi atau membentuk kapital yang lain. Ya, membentuk kapital budaya, membentuk kapital sosial, dan membentuk kapital simbolik. Saya berikan contoh misalnya, seorang dengan kapital ekonomi yang besar dapat membayar pendidikan yang mahal. Ya, jadi kapital budaya itu berpengaruh untuk ketika seseorang misalnya masuk, malah mungkin bisa dengan kapital budaya yang ekonomi yang tinggi, mempengaruhi seseorang ya. Bukan cepat selesai karena kemampuannya, tapi mungkin karena ya kemampuan ekonomi lebih dominan daripada kemampuan intelektual.
seperti kapital budaya atau kapital lain, ya. Seseorang dengan kapital ekonomi yang besar, yang kuat, dapat membayar pendidikan yang mahal tadi kita katakan, tapi juga misalnya bisa membeli pengakuan sosial dalam bentuk-bentuk kehormatan tertentu. Sekarang bisa kita lihat banyak sekali misalnya pejabat-pejabat, ya, memiliki posisi yang penting, tapi merasa kurang memiliki tentang kapital yang berkaitan misalnya dengan kapital sosial atau kapital intelektual. Mereka misalnya bisa berupaya untuk bisa mendapatkan gelar, misalnya doktor atau profesor, yang sebenarnya tidak begitu ada artinya, dan malah tidak, kalau misalnya profesor itu tidak ada manfaatnya sama sekali, karena yang dikatakan, ya, manfaat di sini adalah manfaat secara tugas yang mestinya diberikan sebagai seorang profesor, karena profesor itu sebenarnya hanya bertugas sebagai salah seorang pengajar, terutama sekali di program S2 dan S3, dan sama sekali dia tidak pernah misalnya memberikan kuliah di situ, tapi karena memerlukan apa yang disebut dengan kapital yang diperlukan untuk seseorang supaya dia dianggap memiliki ya kapital yang lengkap, apalagi nanti misalnya menjadi satu bentuk kapital simbolik. Dia dianggap seorang yang berhasil karena memiliki jabatan yang tinggi, karena juga memiliki kekayaan kapital ekonomi. Kemudian kapital sosial, dia berada pada lingkungan sosial, misalnya anggota DPR, MPR, segala macam ya, lingkungan bergaulnya. Dan kemudian juga dia memiliki kapital lain, misalnya seperti kapital yang kita sebut tadi dengan kapital budaya. Teman-teman sekalian, jadi yang keempat adalah ada peran dalam reproduksi sosial. Jadi kapital ekonomi memainkan peran penting dalam reproduksi ketidaksetaraan sosial antara satu generasi dengan generasi sebelumnya. Jadi ada di lingkungan sosial itu sebenarnya ya ada peran dan reproduksi kemampuan atau kapital tadi. Jadi kapital yang mempengaruhi kapital sosial, maka ya ekonomi diperpengaruhi juga di sini, dan mereka memiliki lebih banyak kapital ekonomi, cenderung bisa memastikan bahwa anak-anak mereka juga akan menerima pendidikan yang lebih baik, kemudian akses jaringan sosial yang kuat, dan kesempatan lain yang memungkinkan mereka mempertahankan atau meningkatkan posisi sosial keluarganya. Teman-teman sekalian, kita lihat sekarang misalnya, ya, ada upaya untuk bisa mempertahankan bagaimana posisi ya sosial itu bisa dipertahankan, dan ini lihat sekali misalnya bagaimana Jokowi berupaya untuk bisa mempertahankan ya status sosial keluarganya. Apalagi kalau misalnya dia sudah selesai jadi presiden. Teman-teman sekalian, ini cara yang menurut saya sebenarnya tidak sesuai dengan aturan, karena memang bukan karena misalnya hanya kemampuan atau kapital ekonomi yang mestinya, atau juga ada kapital yang kita sebut dengan kapital budaya, kapital sosial yang bisa mendukung mestinya seseorang itu ya bisa dijadikan sebagai salah seorang yang bisa menjadi atau berperan penting dalam lingkungan sosial yang tinggi. Teman-teman sekalian, jadi yang berikutnya kita mengatakan di sini bahwa kapital ekonomi dalam hubungannya dengan kapital lain itu tadi kita katakan berhubungan sangat erat. Teman-teman sekalian, secara keseluruhan kapital ekonomi dalam pandangan Pierre Bourdieu merupakan salah satu instrumen utama yang memungkinkan seseorang atau kelompok mengakses kekuasaan atau posisi sosial yang lebih tinggi dan berpengaruh. Kemudian pada kapital sosial tadi kita mengatakan bahwa Pierre Bourdieu merujuk pada sumber daya yang dimiliki seseorang atau kelompok berdasarkan jaringan hubungan sosial mereka. Tadi sudah kita singgung misalnya bagaimana misalnya orang-orang yang berada pada lingkungan sosial yang tinggi, ya, dari keluarga, DPR, MPR, atau misalnya menteri dan seterusnya. Dan Anda lihat bagaimana misalnya sekarang, ya, orang-orang yang dipanggil oleh Prabowo, dan kemudian mereka semuanya menyambut gembira dan kemudian merasa bahwa sekarang mereka sebenarnya sudah mulai diakui sebagai salah satu atau keluarga yang berada pada kapital sosial ekonomi ya yang tinggi. Teman-teman sekalian, jadi kapital sosial menurut Pierre Bourdieu
merujuk pada sumber daya yang dimiliki seseorang atau kelompok berdasarkan jaringan hubungan sosial mereka. Teman-teman sekalian, yang dipanggil misalnya oleh Prabowo, pasti itu adalah memiliki jaringan sosial dengan Prabowo atau paling tidak partai-partai yang mendukungnya. Ini termasuk koneksi kepercayaan sebenarnya, dan juga pengakuan dari orang lain dalam komunitas atau jaringan sosial yang dimiliki. Teman-teman sekalian, kapital sosial adalah salah satu dari 4 bentuk kapital utama dalam teori Pierre Bourdieu. Ingat tadi yang kita awali misalnya ya dengan kapital ekonomi, kemudian juga kapital sosial, dan berikutnya nanti adalah kapital budaya, dan kemudian adalah kapital yang kita sebut dengan kapital simbolik. Jadi kapital sosial adalah salah satu dari bentuk yang kita katakan tadi dari keempat bentuk kapital utama itu. Dan Pierre Bourdieu ya mengatakan bahwa kapital-kapital ini sebenarnya ya memiliki jaringan dan hubungan. Tadi kita katakan walaupun ada aturan arena yang berbeda antara satu kapital dengan kapital lain, tapi itu bisa dijaring dalam satu bentuk jaringan hubungan yang sangat berkaitan antara satu kapital dengan kapital lain atau arena satu dengan arena yang lain. Teman-teman sekalian, jadi kapital sosial terdiri dari jaringan hubungan-hubungan itu. Dia dapat dimanfaatkan untuk keuntungan, ya. Dan ini bisa bentuk hubungan keluarga, pertemuan, atau koneksi. Teman-teman sekalian, sumber daya kolektif. Jadi kita katakan tadi ada hubungan, kemudian ada kaitannya dengan sumber daya kolektif. Jadi kapital sosial tidak hanya terkait dengan individu, tetapi juga dengan hubungan sosial. Teman-teman sekalian, jadi seseorang mendapat manfaat dari jaringan atau kelompok tempat mereka berkumpul, bergabung. Semakin banyak hubungan sosial, semakin erat, maka dapat diandalkan semakin besar akses seseorang untuk memperoleh kedudukan dan informasi akibat hubungan tadi. Teman-teman sekalian, jadi pengaruh dan kekuasaan akibat kapital sosial itu juga berhubungan sekali dengan ya bentuk atau cara untuk mendapatkan satu arena yang lebih baik. Dan dengan memiliki jaringan sosial yang luas dan kuat, seseorang dapat memanfaatkan sumber daya orang lain untuk kepentingan posisinya. Teman-teman sekalian, berikutnya adalah bagaimana misalnya kepercayaan dan solidaritas yang ada dalam lingkungan sosial itu. Dan kapital sosial ini tidak hanya tujuannya, ya kita katakan tadi hanya sekedar mempererat koneksi antara satu dan lain, tapi juga bagaimana misalnya hubungan kualitas itu semakin bagus, dan bagaimana kepercayaan dan rasa solidaritas memainkan peran yang penting. Teman-teman sekalian, jadi kalau misalnya kita lihat bagaimana penunjukan atau pemilihan dari calon-calon yang masuk dalam calon kabinet atau misalnya bagian ya lembaga-lembaga lain, itu pasti memiliki hubungan yang kita sebut tadi jaringan sosial dan juga misalnya jaringan yang kapital dan juga jaringan yang berkaitan nanti misalnya dengan masalah budaya. Teman-teman sekalian, jadi ada konversi kapital lain. Ya, misalnya tadi kita katakan bagaimana konversi atau pengaruh kapital ekonomi pada kapital sosial, dan berikutnya nanti akan kita lihat bagaimana misalnya kedua kapital itu akan mempengaruhi lagi apa yang kita sebut nanti dengan kapital budaya. Teman-teman sekalian, jadi sangat penting sebenarnya bagi satu kelompok atau satu keluarga untuk bisa mencoba mempertahankan kapital yang dimiliki. Pemeliharaan dan reputasi dan reproduksi kapital sosial itu bagi Pierre Bourdieu itu menekankan bahwa kapital sosial membutuhkan pemeliharaan melalui interaksi yang terus-menerus, sehingga misalnya jalinan hubungan yang sudah terpelihara itu bisa justru lebih baik dan saling mendukung untuk misalnya selanjutnya. Jadi untuk menjaga kapital sosial, seseorang perlu berinvestasi dalam hubungan sosialnya, dan dengan cara terus menjalin komunikasi, itu menunjukkan bagaimana kepercayaan dan memelihara hubungan baik dengan komunitas atau jaringan sosialnya.
Dapat kita katakan di sini bahwa kapital sosial adalah kekuatan yang berasal dari hubungan sosial antara seseorang dengan yang lain, dan kemudian bagaimana memanfaatkan jaringan itu supaya terus berjalan dengan baik dan semakin memiliki kapital dan memperkuat kapital yang sudah dimiliki. Teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah bagaimana misalnya pengaruh dari dua kapital yang sudah kita jelaskan tadi, kapital ekonomi dan sosial itu pada kapital budaya. Teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan kapital budaya adalah merujuk pada bentuk-bentuk pengetahuan, keterampilan, pendidikan, dan kompetensi budaya yang dimiliki seseorang. Teman-teman sekalian, walaupun misalnya ditempatkan bahwa kapital budaya ini seperti pada posisi di bawah kapital ekonomi dan kapital sosial, tapi kapital budaya ini juga, teman-teman sekalian, mahasiswa sekalian, tidak berarti kurang penting. Karena pada lingkungan yang sekarang ini misalnya untuk mestinya memperoleh, katakanlah misalnya, apalagi kalau sekarang misalnya dikatakan oleh Prabowo bahwa dia akan membentuk apa yang disebut dengan kabinet dari para ahli, zakon kabinet, itu sebenarnya menunjukkan penghargaan pada apa yang disebut dengan kapital budaya ini. Mestinya kapital budaya itu kan sebenarnya kalau kita coba pelajari dari bagaimana misalnya tadi kapital ekonomi dan kapital sosial itu sangat berpengaruh pada kapital budaya ini, maka sebenarnya kapital budaya ini juga tidak mungkin terlepas sepenuhnya dari dua kapital di atas. Tadi sudah kita katakan bahwa orang-orang yang memiliki kekayaan yang tinggi maka bisa sebenarnya membentuk atau menjadikan anaknya itu berada belajar pada universitas terkemuka atau misalnya bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri, itu berarti sebenarnya memberikan kesempatan untuk si anak atau keluarganya untuk memperoleh kapital budaya yang baik dan tinggi. Jadi keterampilan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan dalam profesi tertentu, kemudian hasil pendidikan, dan kemudian kompetensi budaya yang dimiliki seseorang itu sangat berperan kepada apa yang kita sebut dengan keprofesionalan seseorang. Jadi kalau kita katakan tadi misalnya ada upaya untuk membentuk satu kabinet yang disebut dengan zakon kabinet, mestinya apa yang kita sebut atau kita bicarakan sekarang misalnya tentang kapital budaya itu menjadi salah satu hal yang penting kalau kita menjadi atau menempatkan pemikiran kita ini pada pemikiran Pierre Bourdieu. Teman-teman sekalian, jadi kapital budaya tidak hanya mencakup pendidikan formal tetapi juga berkaitan dengan selera. Teman-teman sekalian, kemarin bisa lihat bagaimana misalnya Kaisang dan istrinya ke Amerika naik pesawat jet pribadi dan kemudian memakai pakaian-pakaian yang mewah sekali. Kemudian misalnya makan roti seharga Rp400.000. Itu adalah sebenarnya menunjukkan bahwa mereka itu memiliki kapital budaya yang tinggi. Teman-teman sekalian, kita ragu apakah memang benar itu adalah bentuk kapital budaya yang seperti kita kemukakan. Karena pada kapital budaya ini yang lebih diutamakan sebenarnya kemampuan intelektual seseorang, bukan kapital ekonominya, teman-teman sekalian. Tetapi juga kalau kita katakan tadi bicara tentang pendidikan, pendidikan formal, tetapi juga misalnya biasanya itu berkaitan dengan selera, gaya hidup, cara berbicara. Jadi seseorang misalnya kita bisa langsung, oh ini orang yang berpendidikan tinggi. Ini misalnya dari cara bicaranya itu pasti atau menggunakan misalnya bukan hanya logat, tapi misalnya istilah-istilah yang digunakan. Kita bisa menebak seseorang itu misalnya berpendidikan atau tidak. Teman-teman sekalian, kadang-kadang sebenarnya kurang enak juga membicarakan seperti apa yang dikemukakan oleh yang dibicarakan dalam pemikiran Pierre Bourdieu. Tapi memang itu satu hal yang harus kita pahami juga untuk bisa bagaimana misalnya keadaan sosial budaya politik kita itu sekarang dipengaruhi oleh apa yang kita sebut tadi, pemikiran-pemikiran yang berkembang. Makanya sering sekali dikatakan pemikiran Pierre Bourdieu ini sekarang banyak sekali digunakan sebagai strategi
untuk bisa misalnya menempatkan seseorang pada posisi-posisi yang baik dan katakanlah misalnya mendapat dukungan dari berbagai macam pihak. Teman-teman sekalian, nanti bisa kita lihat ini contohnya bagaimana hal ini terjadi pada pemilihan-pemilihan presiden atau pemilihan umum. Bagaimana masing-masing kapital ekonomi, kapital sosial, kapital budaya, dan kapital simbolik itu berperan di dalam memilih calon pemimpin yang ada di lingkungan kita. Teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah kita mengatakan bahwa ada bentuk kapital budaya ini merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang tertanam dalam diri individu. Teman-teman sekalian, kekhasan pada kapital yang kita sebut tadi dengan kapital budaya adalah dominannya kemampuan intelektual dan pengetahuan. Dominannya keterampilan, ya dalam misalnya katakan keahlian dalam bidang tertentu dan kompetensi yang tertanam dalam diri seseorang. Teman-teman sekalian, seorang yang jadi, katakan misalnya mestinya di dunia pendidikan, jadi profesor, mestinya memang itu adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang tinggi, keterampilan, dan kompetensi yang tertanam dalam diri individu tersebut. Kompetensi di sini sebenarnya bukan hanya kemampuan intelektual, tapi mestinya juga adalah kompetensi dalam etika, penerapan, moral yang tinggi. Sekarang sudah kita lihat sebenarnya tidak selalu bahwa misalnya kompetensi itu, ya pengetahuan itu berkaitan juga misalnya dengan etik. Padahal semestinya sebenarnya etika itu menjadi salah satu syarat penting untuk bisa diakui sebagai seorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi itu. Yang berikutnya adalah bagaimana misalnya kapital budaya dalam bentuk ini tidak dapat dipisahkan dari individu karena terwujud melalui tubuh dan pikiran seseorang. Teman-teman sekalian, contoh kapital budaya berkaitan dengan kemampuan bermain, ya seseorang misalnya bukan hanya dia luas di dalam pendidikan misalnya di tempat tertentu, tapi juga biasanya mereka misalnya memiliki ya hubungan yang baik dengan lingkungan-lingkungan sosial budaya yang lain, misalnya dengan para seniman, budayawan, dan kemampuan ya memiliki misalnya keahlian tertentu. Teman-teman sekalian, jadi yang berikutnya kita katakan misalnya adalah yang disebut misalnya dengan objektifikasi. Objektifikasi ini adalah bagaimana ya seseorang itu membentuk kapital budaya yang terwujud dalam objek-objek budaya. Misalnya, ya, biasanya orang, ya, apalagi misalnya di dalam dunia perguruan tinggi, tidak mungkin misalnya seseorang tidak suka baca buku. Dan aneh ketika misalnya, ya, Gibran diwawancarai oleh ya, salah seorang di TV, ya, Nana. Waktu dia ditanya misalnya, apakah misalnya dia suka baca, dia bilang mengatakan enggak di keluarga tidak ada tradisi suka baca, suka hanya komik, dan komiknya adalah komik Kopingho. Jadi teman-teman sekalian, ini yang kita sebut tadi dengan bentuk kapital budaya itu biasanya terwujud dalam ya kegiatan atau objek budaya tertentu seperti suka buku, suka menulis, kemudian punya alat yang bersifat misalnya musik, seni, dan terusnya. Jadi ini adalah satu bentuk individu atau keluarga yang memiliki objektivitas dan kemampuan atau keinginan untuk membentuk apa yang disebut dengan kapital budaya, karena objek tersebut melambangkan status budaya yang tinggi. Jadi bukan mainan anak-anak. Bagaimana misalnya mainan anak-anak itu penuh di lingkungan atau di meja kerjanya dan tidak ada buku sama sekali, apalagi buku misalnya yang dipelajari oleh mahasiswa di tingkat universitas. Teman-teman sekalian, berikutnya adalah apa yang kita sebut misalnya dengan institusionalisasi. Yang dimaksud dengan institusionalisasi adalah salah satu bentuk kapital budaya, dan ini adalah bentuk cerminan dalam kualifikasi atau akademik atau gelar pendidikan. Ingat teman-teman, tadi kita katakan bahwa misalnya ada orang yang memiliki kemampuan, katakanlah kapital ekonomi yang kuat, kemudian dia memiliki kapital sosial, kemudian memiliki kapital
Ya, ini yang menjadi persoalan sekarang. Apakah misalnya dia juga misalnya memiliki apa yang disebut dengan kapital budaya ini dan tercermin dalam kualifikasi akademik atau gelarnya. Teman-teman sekalian, ini yang menjadi sebenarnya yang menggelitik ya para tokoh yang merasa dia sudah memiliki posisi yang tinggi dalam ya lembaga tertentu, misalnya DPR atau ya DPR, MPR atau menteri, dan kemudian tidak memiliki pendidikan yang tinggi, apa yang disebut dengan kualifikasi atau institusionalisasi, maka akhirnya dia berupaya sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan gelar master, doktor, atau profesor, yang sebenarnya itu sama sekali tidak didasarkan atas kemampuan yang sifatnya institusional yang resmi, tetapi diperoleh dengan berbagai macam cara untuk bisa merasa bahwa dia memiliki kapital-kapital dan melengkapi kapitalnya sebagai salah seorang ya masyarakat yang berada pada lingkungan atas. Teman-teman sekalian, jadi sertifikasi akademik ini memberikan sebenarnya pengakuan resmi atas pengetahuan dan kompetensi seseorang, dan apakah misalnya itu dapat membantu mereka untuk naik atau dalam hierarki sosial tertentu, dan misalnya dalam mencapai pekerjaan atau memperoleh status sosial yang lebih tinggi. Teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah apa yang kita sebut dengan kapital budaya. Teman-teman sekalian, jadi pada kapital budaya ini juga misalnya kita memahami bagaimana misalnya pemisahan kelas sosial dalam lingkungan kita. Pierre Bourdieu mengatakan bahwa ya kapital budaya memainkan peran penting dalam memproduksi ketidaksetaraan sosial. Dalam memproduksi ketidaksetaraan sosial maksudnya mereka yang memiliki lebih banyak kapital budaya seperti pendidikan tinggi, pengetahuan budaya yang lebih luas, akan lebih cenderung memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya sosial tertentu. Teman-teman sekalian, jadi akses yang lebih baik ke sumber daya sosial, juga sumber ekonomi dan simbolik, ini akan memperkuat posisinya dalam kelas-kelas tertentu dalam masyarakat. Yang berikutnya teman-teman sekalian, kelas budaya ini juga bisa ditransmisikan antar generasi ke generasi berikutnya. Jadi kapital budaya sering sekali ditransmisikan dalam keluarga, di mana orang tua memiliki budaya tertentu, ya keahlian tertentu, kemudian anaknya mengikuti itu. Orang tua misalnya artis, anaknya artis. Kemudian misalnya orang tuanya musisi, ya anaknya jadi musisi. Jadi kita katakan tadi bahwa pada generasi yang kita sebut misalnya dengan generasi budaya ini, itu masih sering sekali misalnya berkaitan dengan apa yang kebiasaan atau ya keahlian bakat dari keluarganya. Teman-teman sekalian, jadi memberikan anak-anak mereka atas akses ke pendidikan yang lebih baik, serta juga merupakan satu bentuk pengenalan terhadap ya seni, musik, atau misalnya pengetahuan intelektual tertentu. Dan teman-teman sekalian, kapital yang kita sebut sebagai kapital budaya juga dihargai berbeda di setiap arena, dan Pierre Bourdieu juga menunjukkan bahwa nilai-nilai kapital budaya bervariasi tergantung pada arena sosial yang kita tempati. Yang berikutnya dalam arena akademik misalnya, kapital budaya dalam bentuk pendidikan dan kualifikasi sangatlah berharga. Sementara di arena lain seperti bisnis, kapital ekonomi mungkin lebih menghargai hal-hal yang lebih penting lainnya. Secara keseluruhan, kapital budaya adalah alat yang digunakan untuk mempertahankan dan memperkuat posisi sosial dalam masyarakat, dan mereka misalnya yang memiliki lebih banyak kapital, maka akhirnya dia juga misalnya bisa memiliki kapital budaya yang cenderung lebih memiliki kekuasaan atau lebih besar dalam memilih dan menunjukkan kemampuannya bersaing dalam arena sosial tertentu. Ya teman-teman sekalian, jadi tadi kita jelaskan tentang pengertian kapital budaya dan pengaruh kapital budaya itu pada lingkungan sosial. Dan berikutnya kita mengatakan ya apa yang disebut dengan pengertian kapital simbolik. Teman-teman sekalian, tadi sudah kita jelaskan tentang kapital ekonomi, kemudian kapital sosial, kemudian kita jelaskan juga
kapital budaya, dan sekarang kita mulai memasuki apa yang disebut dengan pengertian simbolik atau kapital simbolik. Kalau kita sudah memiliki apa yang kita sebut tadi keempat kapital itu, maka Pierre Bourdieu mengungkapkan tentang istilah lain yang disebut dengan kapital simbolik. Dan kapital simbolik ini adalah dalam pemikiran Pierre Bourdieu merujuk pada status, kehormatan, dan prestise atau pengakuan sosial seseorang. Jadi teman-teman sekalian, 3 kapital di atas akhirnya dikemukakan ya dalam bentuk yang keempat ini dalam pengertian kapital simbolik, dan kapital simbolik itu merujuk pada status, kehormatan, prestise, dan pengakuan sosial yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok ya dalam suatu masyarakat. Teman-teman sekalian, kalau seseorang berada pada kapital ekonomi yang tinggi, kemudian misalnya kapital sosial yang baik, kemudian kapital budaya juga yang tinggi atau baik, maka akhirnya seseorang itu ya seperti mengumpulkan sesuatu atau 3 kapital itu pada dengan kapital yang keempat yang kita katakan kapital simbolik. Kapital simbolik itu sebenarnya lebih merujuk pada penghargaan lingkungan pada status sosial seseorang atau keluarga. Kemudian juga misalnya tentang bagaimana orang keluarga menghormati, lingkungan menghormati. Kemudian prestise atau pengakuan sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok dalam masyarakat tertentu. Teman-teman sekalian, dari kapital simbolik adalah salah satu bentuk kapital dalam pemikiran atau teori Pierre Bourdieu, dan selain kapital ekonomi, sosial, dan budaya, sering sekali dianggap sebagai hasil dari konvensi atau kapital lain. Dan seperti kapital ekonomi atau kapital budaya menjadi bentuk kekuasaan yang dihormati secara sosial, maka kapital simbolik berfungsi sebagai alat yang sangat kuat untuk melegitimasi kekuasaan dan dominasi sosial, karena ia sering sekali tersembunyi dalam bentuk pengakuan sosial yang tampak alami atau wajar. Teman-teman sekalian, kita nanti akan bisa lihat apakah misalnya memang Jokowi itu memiliki kapital yang kita sebut sebagai kapital simbolik. Teman-teman sekalian, jadi model manipulasi dan katakanlah misalnya yang selama ini banyak sekali misalnya para pendukungnya ya atau para ya pendengungnya mengungkapkan dia hebat, dia berhasil, dia baik segala macam itu, atau dicitrakan begitu selama hampir 10 tahun sebagai seorang baik, tapi akhirnya ternyata apa yang dikemukakan sebelumnya dia sebagai seorang yang memiliki kapital simbolik yang baik ternyata adalah ya buyar sebesar buyarnya, sehingga akhirnya di akhir jabatannya hampir semua lingkungan masyarakat itu memintanya untuk mundur atau dimundurkan atau malah dipenjarakan. Teman-teman sekalian, jadi apa yang disebut selama ini misalnya oleh pendukungnya sebagai memiliki kapital ekonomi mungkin benar, ya kapital sosial, ya lingkungan tertentu, ya apalagi misalnya pada Projo, itu memang ada lingkungan yang memang selama ini mendapat juga manfaat dari Jokowi, tapi kemudian sekarang begitu kita masuk pada kapital yang keempat ini, kapital simbolik itu benar-benar sama sekali tidak dimilikinya, karena ternyata pada akhir kehidupannya ini atau pada akhir masa jabatannya, sebagian atau mayoritas masyarakat itu sebenarnya melakukan kecaman-kecaman yang luar biasa. Teman-teman sekalian, sayang sekali ya, satu tindakan yang salah ketika misalnya di akhir jabatannya justru sebenarnya masyarakat atau rakyat mencibirnya, dan setiap hari coba bayangkan misalnya seorang presiden yang sama sekali ya setiap hari dicaci masyarakat itu. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa semestinya sebaiknya ada kapital simbolik yang memang membentuk penghargaan masyarakat secara ya tulus, dan kemudian kita katakan di sini bahwa pengetahuan atau pengakuan sosial dan legitimasi masyarakat dalam bentuk kapital simbolik muncul dari pengakuan masyarakat terhadap seseorang atau sebagai kelompok yang dianggap sah, dihormati, atau memiliki otoritas, dan itu mestinya diterima oleh seseorang secara tulus, bukan misalnya dengan bentuk manipulasi yang selalu dikemukakan selama ini oleh para pendengungnya. Teman-teman sekalian, para pendukungnya.
Teman-teman sekalian, jadi pengakuan yang kita sebut sama dalam bentuk ya simbolik ya atau kapital simbolik itu adalah bentuk pengakuan di mana seseorang atau gelar akademik atau apapun misalnya jabatan atau bahkan reputasi moral seseorang itu diakui sebagai satu contoh yang secara ikhlas diterima oleh masyarakat dan kemudian misalnya itu selalu dihormati. Bukan hanya misalnya selagi dia berkuasa, tetapi juga misalnya setelah dia berkuasa tetap dihormati sebagai salah seorang yang memiliki kapital simbolik yang memang ya terus-menerus dihargai oleh masyarakat. Teman-teman sekalian, malah misalnya setelah meninggal pun seseorang tokoh yang memiliki kapital simbolik itu akan terus saja dihormati oleh masyarakat yang sudah malah tidak pernah kenal dengannya. Teman-teman sekalian, jadi kekuasaan yang diperoleh melalui kapital simbolik sering sekali dianggap sah dan sangat wajar karena nilai-nilai atau norma-norma sosial yang dilakukannya sebagai misalnya hal yang sangat baik untuk masyarakat terus melekat pada hati masyarakat walaupun dia sudah tidak memegang jabatan lagi. Yang kedua misalnya salah satu ciri dari kapital simbolik itu adalah kapital simbolik sebagai bentuk kekuasaan dan kekuasaan tidak kasat mata. Artinya kekuasaannya sebenarnya tidak selalu berada pada jabatan tertentu, tetapi seseorang yang dihargai. Dan biasanya yang dimaksud dengan kapital sosial atau kapital simbolik yang tidak kasat mata itu adalah sesuatu aspek penting dari kapital simbolik di mana kemampuannya untuk menyembunyikan sumber kekuasaan yang sesungguhnya, tetapi masyarakat tetap mengakuinya. Misalnya, seorang atau orang yang kaya secara ekonomi mungkin memiliki kekayaan yang luar biasa, tetapi jika kekayaan tersebut diakui secara simbolis sebagai keberhasilan atau kerja keras, maka kekuasaannya tersebut tidak tampak sebagai satu paksaan, tidak sampai ditonjolkan, melainkan sebagai hal yang diterima secara sosial. Jadi tidak seperti sekarang misalnya, banyak orang yang mengagung-agungkan semua pemilikannya. Tetapi sebenarnya itu bukan dalam bentuk apa yang kita sebut sebagai kekayaan atau apa yang disebut dengan kapital simbolik. Teman-teman sekalian, jadi kapital simbolik memberikan legitimasi pada bentuk-bentuk kapital lainnya, seperti kekayaan, pendidikan, atau hubungan sosial sehingga dominasi sosial dapat diterima tanpa dipertanyakan. Biasanya masyarakat menghargainya, ya, walaupun dia bukan misalnya sebagai seorang tokoh atau pemimpin yang terkenal, terkemuka, tetapi masyarakat selalu memberikan penghargaan kepadanya dan penghargaan yang itulah yang sebenarnya kita sebut di sini sebagai kapital simbolik. Yang berikutnya adalah dihasilkan dari bentuk kapital lain. Walaupun misalnya kapital-kapital simbolik itu diperoleh dengan bentuk kapital lain, tapi banyak sekali misalnya orang-orang yang bekas presiden atau misalnya orang kaya dan segala macam, tapi tidak pernah terlalu menonjolkan kapital-kapital yang dimilikinya itu. Tapi semua dari sikap dan tindakannya, akhirnya orang memberikan penghargaannya, dan penghargaan itu adalah penghargaan yang tidak dikatakan dia sebagai sesuatu yang dipaksakan, tetapi adalah sesuatu yang timbul dalam bentuk kesadaran masyarakat, dan ini yang kita sebut sebagai kapital simbolik. Teman-teman sekalian, demikian juga ketika misalnya ada kapital budaya dalam bentuk pengetahuan atau gelar akademik, dapat diterjemahkan menjadi kapital simbolik dalam bentuk orang atau kehormatan dalam bidang tertentu. Teman-teman sekalian, ada orang yang tidak memiliki gelar, ya, tapi orang memanggilnya sebagai profesor. Teman-teman sekalian, kalau Anda lihat misalnya sekarang bagaimana ya Rocky Gerung, dia memberikan kuliah kemana-mana, bukan hanya di dalam negeri tapi keluar, dan ratusan universitas dia hubungi dan semua menyebut dia profesor. Itu adalah salah satu bentuk yang kita sebut sebagai contoh kapital simbolik. Jadi kapital simbolik itu adalah kapital yang sangat berharga karena orang bisa menghargainya. Dan coba saja bandingkan, jadi misalnya banyak sekali penyerang-penyerangnya itu
yang menganggap dia seperti memiliki kemampuan luar biasa, begitu berhadapan dengan Rocky, ya satu dua patah kata saja langsung tersungkur. Teman-teman sekalian, ingat baru-baru ini misalnya ada yang mencoba untuk akhirnya mencoba menghadapinya dengan bentuk kekerasan fisik. Itu adalah satu bentuk sebenarnya kebodohan yang tidak mungkin bisa dilawan atau melawan apa yang disebut dengan kapital simbolik. Teman-teman sekalian, jadi kekerasan simbolik ya sebenarnya di sini dikemukakan oleh Pierre Bourdieu itu berkaitan dengan kapital, dan dengan demikian misalnya kekerasan simbolik yaitu bentuk kekuasaan yang digunakan untuk memaksakan dominasi secara halus tanpa didasari oleh seseorang yang dikuasai. Teman-teman sekalian, jadi yang kita sebut tadi dengan misalnya bentuk penghargaan simbolik ya, itu berbeda dengan apa yang disebut sebenarnya dengan bentuk kekerasan simbolik karena itu sebenarnya bertentangan. Jadi banyak sekali misalnya yang terjadi itu karena paksaan, tekanan, yang sebenarnya paksaan dan tekanan itu tidak dapat dilihat secara umum oleh masyarakat. Tapi dia sebenarnya melakukan sesuatu, bawahannya melakukan sesuatu karena ada model ancaman yang tidak diketahui orang. Jadi teman-teman sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini, sering sekali misalnya ada satu tindakan-tindakan yang terjadi, ya. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu dalam bentuk yang sifatnya kekerasan simbolik, dan ini banyak sekali terjadi. Kalau kita bisa berikan contoh sekarang, apa yang disebut misalnya dengan cawe-cawe Jokowi, itu adalah salah satu bentuk kekerasan simbolik. Jadi orang menganggap, karena kalau dia ditanya, oh tidak, saya tidak melakukan itu, saya tidak ingin anak-anak saya jadi pejabat, saya ingin mereka, seterusnya. Tapi di luar itu sebenarnya dia melakukan satu bentuk kekerasan yang tidak terlihat di permukaan, dan itu yang disebut sebenarnya dengan kekerasan simbolik. Teman-teman sekalian, harus bisa membedakan antara apa yang disebut dengan kekerasan simbolik dengan kapital simbolik. Kapital simbolik yang kita jelaskan di atas itu adalah berbeda sekali dengan kekerasan simbolik, karena kekerasan simbolik itu sebenarnya bisa juga dalam bentuk apa yang disebut misalnya dengan dilakukan ke masyarakat, misalnya dibuat satu pernyataan atau katakanlah kuesioner, dan kemudian misalnya dikatakan 80% atau 76% lebih persen misalnya pendukung Jokowi itu masih mengharapkan dan menghargai Jokowi. Dan itu sampai akhir ini itu memang hampir hilang. Tapi selama ini itu sebenarnya adalah salah satu bentuk kekerasan simbolik, di mana akhirnya dengan upaya melakukan ya penjelasan seperti itu dengan memberikan kuesioner, itu akhirnya dikatakan bahwa dia adalah presiden yang paling mendapat penghargaan yang paling banyak di dunia. Tapi lihat apa akhirnya. Apakah itu memang terjadi? Dan teman-teman sekalian, ini yang kita coba jelaskan dalam bentuk kekerasan simbolik. Teman-teman sekalian, jadi tadi saya sudah kemukakan bahwa kuliah kita ini adalah menjelaskan antara teori dan praktek. Jadi kita mencoba menjelaskan bagaimana misalnya ya kaitan apa yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu itu secara teoritis, tetapi juga bisa kita lihat ya di sisi lain dampak dari apa yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Teman-teman sekalian, jadi kekerasan simbolik terjadi ketika orang ya menerima hierarki sosial atau status sosial atau norma-norma tertentu sebagai hal yang dialami, meskipun sebenarnya itu adalah hasil dari struktur sosial yang tidak jelas dan tidak setara. Teman-teman sekalian, bagaimana mungkin misalnya kalau ya benar-benar selama ini masyarakat sangat menghargai dan menghormati misalnya Jokowi, dan kemudian tiba-tiba di luar dugaan semuanya justru mayoritas melakukan ya kritik dan pencelaan yang luar biasa. Teman-teman sekalian, jadi individu-individu dari kelompok sosial tertentu mungkin menginternalisasi gagasan bahwa mereka lebih rendah dibandingkan kelompok-kelompok lain karena mengkurang kapital simbolik seperti di pendidikan atau prestise, dan menerima posisi mereka dalam masyarakat sebagai sesuatu yang wajar. Teman-teman sekalian, jadi konteks arena sosial yang kita bicarakan pada hari ini, dan kemudian bagaimana nilai-nilai kapital simbolik yang bervariasi, bergantung dan tergantung pada arena sosial atau
lapangan di mana seseorang berada. Dan di arena politik, misalnya kapital-kapital simbolik ini bisa berupaya dalam bentuk reputasi atau otoritas yang sifatnya moral, yang membantu seseorang mendapatkan dukungan sosial dan politik. Dan di arena seni, kapital simbolik mungkin berkaitan dengan pengakuan sebagai seniman yang berbakat atau berpengaruh. Teman-teman sekalian, kita sudah cukup luas menjelaskan sebenarnya tentang bentuk-bentuk pemikiran dari Pierre Bourdieu. Dan sekarang kita mencoba untuk mengakhiri bagian ini dengan menjelaskan tentang kekerasan simbolik. Tadi sudah kita katakan bahwa symbolic violence ini adalah satu bentuk kekerasan, ya, di mana kekuasaan dilakukan melalui simbol, bahasa, norma atau kategori-kategori sosial yang diterima oleh masyarakat atau kelompok tanpa disadari. Jadi bentuk ketidaksadaran, ya. Jadi sesuatu yang dianggap benar dan tidak disadari bahwa sebenarnya yang terjadi itu adalah satu bentuk kekerasan, ya. Jadi kekerasan misalnya ini jelas sekali bagaimana misalnya lembaga-lembaga tertentu di luar pengetahuan masyarakat, mulai dari MK, kemudian lembaga-lembaga lain misalnya ditekan untuk bisa melakukan, ya, tindakan yang sesuai dengan kemauan presiden, dan masyarakat semua itu tidak tahu, dan ini yang disebut sebagai kekerasan simbolik. Teman-teman sekalian, kita bisa misalnya belajar dari pemikiran yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu untuk bisa memahami tentang kondisi sosial politik kita terakhir akhir-akhir ini. Dan teman-teman sekalian, saya makanya katakan bahwa kita mencoba untuk mempelajari pemikiran Pierre Bourdieu ini karena ini bisa membantu kita dan menggunakan kerangka teori pemikiran dari Pierre Bourdieu ini untuk memahami apa sesungguhnya yang dilakukan di dalam kondisi sosial politik kita akhir-akhir ini, atau selama 10 tahun ini malah. Dan akhir-akhir ini sepertinya memang disadari bahwa sebenarnya ada satu bentuk kekerasan simbolik yang terjadi selama ini, dan di mana akhirnya kalau ditanyakan pada presiden mengatakan, oh saya tidak tahu, tanyakan saja ini. Itu kan sebenarnya wewenang dari DPR. Itu misalnya wewenangan dari lembaga ini. Teman-teman sekalian, dia semuanya menyembunyikan apa yang disebut atau dilakukan dalam bentuk kekerasan simbolik itu. Teman-teman sekalian, jadi kita bisa mengatakan bahwa pada bagian akhir ini kita mencoba untuk menjelaskan, ya, lebih rinci tentang apa yang disebut dengan kekerasan simbolik itu. Kekerasan simbolik itu adalah dominasi terselubung. Ya, teman-teman tadi katakan, ya, presiden itu mendominasi secara terselubung sampai bagaimana misalnya semua gubernur, kemudian bupati, sampai misalnya desa-desa, kepala desa itu didominasi untuk mencoba mendukungnya untuk menjadi periode 3 kali periode. Itu adalah satu bentuk dominasi yang kita sebut sebagai kekerasan simbolik, dan itu adalah bentuk dominasi terselubung. Teman-teman sekalian, kekerasan simbolik adalah bentuk dominasi yang tidak tampak sebagai paksaan, tidak tampak sebagai paksaan, tetapi lebih pada penginternalisasian nilai-nilai dan norma-norma itu yang secara dominan didominasi oleh individu atau kelompok-kelompok dominasi tertentu. Teman-teman sekalian, ingat misalnya sering sekali dikatakan yang paling dominan itu sebenarnya siapa sekarang yang berkuasa di Indonesia ini. Ada yang misalnya mengatakan, ya, itu adalah ada kelompok-kelompok, ya, kelompok-kelompok kaya yang bekerja sama dengan presiden. Mereka menjadi korban, sebenarnya masyarakat menjadi korban kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik itu misalnya ya bisa dirasakan, dan sekarang mulai disadari bahwa selama ini memang ada rupanya terjadi apa yang kita sebut tadi dengan kekerasan simbolik. Dan yang kedua adalah kekerasan simbolik itu adalah internalisasi ketidaksadaran. Maaf teman-teman, yang saya maksud internalisasi ketidaksetaraan. Yang dimaksud dengan internalisasi ketidaksetaraan, bahwa ada ketidaksetaraan antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya. Ada misalnya bentuk kekerasan simbolik yang terjadi ketika individu atau kelompok yang menginternalisasi ketidaksadaran dan menerima posisi-posisi sosial yang mereka lebih rendah sebagai sesuatu yang dianggap alami.
Teman-teman sekalian, ini yang menjadi banyak masyarakat kecil itu menjadi korban. Karena selama ini, misalnya ada hak-hak masyarakat itu, akhirnya mereka dianulir, disuruh minta pindah, karena mereka mengatakan bahwa itu adalah bukan tanah milik mereka, tapi adalah tanah yang dikuasai mereka, tapi itu adalah tanah negara. Teman-teman sekalian, jadi apa yang kita sebut tadi dengan bentuk keinternalisasi ketidaksadaran, dan ini mencakup pemahaman tentang dunia yang lebih dibentuk oleh mereka yang berada pada posisi kekuasaan. Jadi posisi kekuasaan itu seperti berhak menentukan benar dan tidak benar. Teman-teman sekalian, sehingga orang-orang yang berada pada posisi subordinasi akhirnya mengakui otoritas dan legitimasi mereka yang berkuasa bahkan tanpa dipaksa. Teman-teman sekalian, ini sebenarnya yang terjadi, dan untungnya sekarang ada tokoh-tokoh masyarakat yang mencoba untuk membela masyarakat-masyarakat yang tidak tahu dan tidak memahami tentang posisi mereka yang sebenarnya. Dan ingat sekarang apa yang diributkan misalnya dalam beberapa lokasi, terutama sekali misalnya Pantai Indah Kapuk II, yang dikatakan sekarang itu adalah salah satu upaya untuk membentuk satu negara di dalam negara. Jadi kita mengatakan sekarang ada begitu banyak masalah yang muncul dalam bentuk apa yang kita sebut dengan kekerasan simbolik, dan yang ketiga adalah dengan menggunakan bahasa dan simbol. Salah satu alat utama dalam bentuk kekerasan simbolik adalah bahasa. Bahasa yang digunakan oleh kelompok dominan atau penguasa sering sekali mencerminkan dan memperkuat kekuasaan mereka. Ya, biasanya misalnya mereka didukung oleh para pejabat, walaupun misalnya pejabat tinggi negara, dan bahasa ini tidak hanya menggambarkan bagaimana posisi mereka, tetapi juga membentuk cara individu berpikir tentang posisi mereka dalam masyarakat. Dan masyarakat yang tidak mau misalnya tanahnya digusur dan dibayar murah, mereka akhirnya dipaksa dengan bentuk kekerasan. Sebagai contoh penggunaan istilah-istilah yang merendahkan dalam konteks sosial adalah, misalnya ini lebih pada konteks sosial, misalnya mengatakan bahwa perempuan itu tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Ini adalah masalah penting yang kita sebut dengan permasalahan gender. Yang kedua adalah misalnya melakukan perbedaan kelas sosial dan dapat memperkuat hierarki sosial dan mengesankan bahwa ada status seseorang atau kelompok yang secara tidak wajar didasarkan pada kategori-kategori tersebut. Teman-teman sekalian, yang keempat adalah pengaruh sosialisasi. Kekerasan simbolik juga sering terjadi melalui proses sosialisasi di mana nilai-nilai, keyakinan dan norma-norma yang mendukkan dan mengandung tatanan sosial yang ditanamkan secara mendalam dalam masyarakat. Ini terutama melalui institusi seperti keluarga, sekolah, dan media. Teman-teman sekalian, jadi melalui penjelasan kita hari ini, cukup luas kita menjelaskan tentang apa sebenarnya manfaat atau pengaruh pemikiran Pierre Bourdieu ini. Kita jelaskan dalam kuliah-kuliah. Ini adalah kuliah yang tidak resmi dan terbuka untuk semua. Dan teman-teman sekalian, apa yang kita coba jelaskan pada hari ini misalnya, mudah-mudahan bisa membantu pemahaman kita tentang kondisi sosial kita, dan mencoba juga untuk bisa menempatkan kehidupan sosial kita itu secara setara dan tidak terlalu melihat misalnya ada perbedaan antara satu kelas dengan kelas lain. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan kita selesaikan kuliah kita sampai di sini dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.